nafas yang segar yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Di kesempatan pagi yang indah kami boleh bersekutu di hadapan-Mu ya Tuhan bersama-sama melalui virtual Zoom. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari Tuhan memberkati kami dan kehidupan kami dalam menjalani aktivitas kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya, Bapak-bapak dan Ibu. Ya. Halo. Ya, pada pagi hari kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita akan buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Jika sudah dapat katakan amin. Saya akan bacakan bagi Bapak-bapak sekalian. Dengan judul perikop di sana dikatakan Matius 18 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Judul perikop, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat yang kelima, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Ya, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat bagaimana perikop ini, Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil dan memperhadapkannya di depan para murid. Kalau kita melihat konteksnya, bagaimana Tuhan Yesus itu sedang mengajarkan bahwa ketika mereka telah bertobat dari kehidupan yang lama, mereka harus merendahkan diri seperti anak kecil. Nah, maksudnya apa ini di sini? Kok Tuhan mengambil seorang anak kecil? Apakah Tuhan memberikan supaya mereka seperti anak kecil dalam tindakan mereka? Tentu saja tidak. Kalau kita melihat bahwa dalam konteks ini para murid sedang bertengkar bagaimana di dalam kerajaan surga siapakah yang paling terbesar dalam kerajaan surga. Kalau kita melihat di Injil Sinoptik, Injil Matius, Markus, dan Lukas, bagaimana Tuhan memberikan pemahaman bahwa kalau kita lihat di kitab Markus, bagaimana Tuhan memberikan pemahaman bahwa siapa yang ingin menjadi orang yang terdahulu, hendaknya ia menjadi orang yang terkemudian. Dan di ayat yang di Lukas dikatakan, siapa yang ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi yang terkecil. Dan di kitab Matius ini dikatakan, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, ia harus seperti anak kecil ini. Artinya apa? Tuhan memberikan pemahaman bahwa sebagai orang yang telah menerima Tuhan, telah mengenal kebenaran, mereka harus merendahkan diri. Merendahkan hati, merendahkan diri. Nah, ini konsep yang Tuhan Yesus ajarkan. Menjadi seperti anak kecil, merendahkan diri. Padahal kalau kita melihat murid-murid Tuhan Yesus itu sudah bersama-sama, murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pelayanan, memberitakan kerajaan surga, memberitakan kerajaan Allah, tetapi para murid belum memahami itu. Para murid dalam tanda petik pemikiran mereka tidak memahami itu. Justru mereka sibuk dengan pertengkaran. Siapa yang terbesar? Siapa yang harus punya nama? Siapa yang ingin dilihat? Dan para murid ini memang dia sudah tidak lagi dalam pekerjaan yang lama mereka, telah hidup dalam pelayanan, tetapi sekalipun mereka melayani, mereka tidak paham apa yang harus mereka kerjakan. Mereka tidak diubahkan paradigma mereka. Jadi pertobatan mereka itu tidak merubah akal sehat mereka. Pertobatan yang mereka alami itu tidak merubah sedikit pun paradigma mereka. Mereka melayani, tetapi mereka mengejar apa yang mereka inginkan. Makanya mereka bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga ya Tuhan? Mereka berpikiran bahwa dalam kerajaan surga itu masih ada hierarki atau ada tingkatan-tingkatan tertentu. Nah, pada pagi hari ini kita mau pelajari bagaimana yang Tuhan Yesus kehendaki, yaitu kepada apa? Kepada pertobatan. Pertobatan yang sejati. Artinya berubah melalui pola pikir, tindakan, tabiat, pikiran. Itu sudah pasti. Tetapi ketika pertobatan harus
mematikan keinginan daging yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kenapa Tuhan Yesus memberikan dalam poin selanjutnya dalam ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa dengan anak kecil ini? Kalau kita melihat anak kecil, kalau kita perhatikan mulai karakter anak kecil, mungkin mereka anak yang cengeng, anak yang lemah. Tetapi kalau kita melihat keseharian mereka ketika mereka melakukan kesalahan, mereka berantem sesama teman, mereka berkelahi sesama teman mereka. Mungkin mereka satu hari mereka bisa saling ejek-ejekan, mereka saling menghina. Tetapi selang beberapa waktu tidak lama, beberapa jam kemudian, mungkin mereka lupa. Sekarang mereka berantem, nanti sore pasti mereka akan lupa dan saling mengampuni. Nah, demikianlah yang Tuhan Yesus maksudkan. Mungkin kita bisa mungkin kita berkelahi dengan sesama kita, beda pemahaman, konflik sesama kita. Tetapi itu tidak boleh menjadi sesuatu akar yang pahit dalam diri kita, dan tidak boleh menjadi sesuatu yang menjadi merusak kebiasaan kita. Kita jadi menjauhi orang itu. Itu tidak, Tuhan Yesus menekankan hal demikian. Bahwa kita harus saling mengampuni sesama kita, memiliki karakter yang rendah hati. Artinya tidak mengejar hal-hal yang begitu besar, tidak mengejar hal-hal kemewahan, tidak mengejar sesuatu yang lebih besar dari diri. Mungkin kalau kita tanya kepada anak-anak kita, anak-anak Bapak sekalian, apa sih yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka? Mungkin ada yang merindukan ingin punya mobil tiba-tiba. Ada yang ingin merindukan punya sesuatu yang mahal. Tetapi apakah mereka terus merengek-rengek? Apakah mereka terus tiba-tiba mereka ingin kerja untuk menghasilkan sesuatu? Kan tidak. Artinya mereka tidak mengejar sesuatu yang besar dari dirinya. Begitu juga kalau kita melihat anak kecil, mereka hidup tanpa beban. Menjalani hari tanpa beban, seperti orang yang polos. Demikian Tuhan, yang Tuhan ingin tekankan bahwa menjadi seperti anak kecil adalah orang yang cinta damai. Dia cinta akan kedamaian di sekelilingnya, sekalipun sekeliling itu tidak menerima dia. Sekalipun sekeliling kita mungkin ada konflik berbagai macam masalah. Tetapi melalui anak kecil ini kita bisa melihat bahwa anak-anak itu sangat taat, rendah hati, patuh, sangat mudah diajar. Pertanyaannya, kita adalah orang-orang yang telah menerima kebenaran. Mampukah kita atau menerimakah kita ajaran orang-orang terdekat kita? Apakah kita mampu? Apakah kita orang yang rendah hati? Atau justru kita orang yang tinggi hati, tidak mau diajar, menjadi orang yang sok tahu? Nah, pertanyaannya kan begitu. Apakah kita orang-orang yang tinggi hati atau kita orang-orang yang rendah hati? Mau diajar, orang yang mau taat, orang yang mau patuh atau tidak? Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan ajarkan bahwa kita harus merendahkan diri, bertobat. Yang itu harus menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita bertobat, berubah mulai paradigma kita, tindakan, tabiat, perilaku, pemahaman kita. Kalau orang bertobat, dia tidak akan pernah berkata, kalau saya tidak bertobat, mungkin orang ini sudah hancur di tangan saya. Nah, kalau orang bertobat tidak akan pernah berkata seperti itu orang yang tinggi hati. Masih banyak orang-orang yang saya temukan, ketika mereka bertobat, mereka masih berkata, kalau dulu, kalau saya belum bertobat, mungkin orang ini sudah saya hantam. Masih banyak orang-orang yang saya temukan orang-orang seperti ini. Dan orang-orang ini mereka menggunakan pertobatan mereka untuk tinggi hati, untuk menjadi sebuah kesombongan. Mereka menggunakan masa lalu mereka untuk menjadi sebuah kesombongan. Nah, ini yang harus perlu kita perhatikan ketika kita benar-benar sudah bertobat dari perilaku kita atau tabiat kita. Kita akan menerima segala kesalahan, kita menerima dengan kekurangan orang lain dengan sikap rendah hati. Di penghujung pengkhotbah saya pada pagi hari ini, sebagai orang-orang yang telah mengenal kebenaran, kita telah bertobat, kita harus merendahkan diri, rendahkan hati seperti seorang anak kecil. Yaitu apa? Mencintai kedamaian,
patuh, dan mudah untuk diajar. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah firman ini menjadi berkat bagi bapak-bapak dan ibu sekalian. Kita akan berdoa. Ya. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui pemahaman singkat khotbah pada pagi hari ini, mungkin hamba-Mu terbatas ya Tuhan. Tapi biarlah hamba-Mu pada pagi hari ini boleh mengikuti virtual Zoom yang mendengarkan khotbah ini Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kehidupan rohani mereka. Biarlah firman-Mu semakin terus berkembang, bahkan menjadi rema dalam tubuh jiwa roh kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bila doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin.